Halo, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dep. Di video kali ini saya akan membuat bolu pisang yang rasanya sangat enak dan lembut banget dengan perpaduan coklat bubuk yang membuat tampilannya jadi tambah cantik ya. Untuk tahu apa saja bahan dan bagaimana proses pembuatannya, tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, saya siapkan pisang sebanyak 250 gram. Ini berat bersihnya ya. Kemudian kita akan haluskan menggunakan garpu seperti ini sampai pisangnya benar-benar halus. Atau teman-teman bisa juga menggunakan blender agar pisangnya itu tidak bertekstur ya. Jika pisangnya sudah halus seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan wadah yang bersih, masukkan 4 butir telur ayam yang ukurannya sedang, 170 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili cair, setengah sendok teh SP atau ovalet. Kemudian semua bahan ini akan saya kocok menggunakan mixer. Pertama kita gunakan speed yang paling rendah dulu. Setelah semuanya tercampur dengan merata, baru kita naikkan speednya dengan kecepatan maksimal. Kocok adonan sampai mengembang, kental dan berjejak. Untuk lama memixernya kita sesuaikan dengan alat masing-masing ya. Kalau saya di sini mengocoknya kurang lebih 8 menit sampai adonannya itu mengembang. Untuk pisang yang saya gunakan tadi, saya menggunakan pisang raja yang sudah keliwat matang ya. Jadi kalau teman-teman di rumah punya pisang yang kelewat matang, bisa dibikin bolu seperti ini. Setelah adonannya mengembang dan kental seperti ini, kita matikan mixernya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan campurkan bahan keringnya. Untuk bahan keringnya saya menggunakan 200 gram tepung protein sedang, kemudian setengah sendok teh baking powder. Semua bahan ini saya akan aduk kemudian tambahkan ke dalam adonan. Seperti biasa, sebelum dimasukkan ke dalam adonan, tepungnya kita ayak terlebih dahulu ya, untuk mendapatkan hasil tepung yang lebih bersih. Ini saya masukkan tepungnya sekalian saja ya. Kalau teman-teman mau memasukkan tepungnya secara bertahap juga boleh. Kembali aduk tepung dan adonan menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah saja ya, asal tercampur saja. Kalau teman-teman rasa menggunakan mixer mengaduknya ini terlalu sulit, bisa mengaduk menggunakan spatula. Setelah tepung dan adonannya tercampur dengan merata, baru kita akan masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Untuk pisangnya langsung saja dimasukkan semuanya, kemudian aduk juga menggunakan mixer. Gunakan kecepatan rendah saja. Untuk bahan yang terakhir saya masukkan 150 gram margarin yang sudah dicairkan. Kemudian aduk kembali menggunakan mixer sampai tercampur dengan merata. Kalau teman-teman mau bolunya ini lebih enak lagi, bisa mengganti margarin dengan butter dengan takaran yang sama ya. Untuk memastikan adonannya sudah benar-benar tercampur dengan merata, saya mengaduknya sebentar saja menggunakan spatula seperti ini. Pastikan margarinnya sudah tercampur dengan merata, karena kalau tidak itu bisa membuat bolu menjadi bantet. Ini saya sudah siapkan loyang yang ukuran 18 x 18 cm, kemudian pinggirannya tidak saya olesi apapun ya.
Kemudian tuang sepertiga adonan, ini saya bagi 3 ya adonan yang tadi. Kemudian ini bagian yang pertama saya masukkan dulu semuanya. Kemudian ratakan menggunakan spatula seperti ini. Jika permukaannya sudah rata, saya akan taburi coklat bubuk di atasnya. Saya menggunakan bantuan saringan seperti ini ya, agar coklat bubuk yang jatuh itu lebih halus. Pastikan semua permukaannya itu terisi dengan coklat bubuk ya. Jika sudah, tambahkan lagi adonan di atasnya. Lakukan secara berlahan agar coklat bubuknya itu tidak bergeser ya. Untuk pisang yang saya gunakan tadi itu tidak terlalu halus ya, jadi di adonannya ini masih ada tekstur dari pisangnya itu masih kelihatan. Kemudian lapis yang kedua ini juga saya akan taburi di atasnya menggunakan coklat bubuk. Kalau teman-teman suka dengan kayu manis di coklat bubuk ini, boleh dicampurkan ya sedikit kayu manis, diaduk kemudian baru ditaburkan di atas adonan. Ini adalah adonan yang terakhir, kita tuangkan semuanya, kemudian ratakan permukaannya, jangan sampai ada coklat bubuk yang masih terlihat ya. Kita tutup semuanya dan ratakan seperti ini. Kemudian jika sudah, jangan lupa hentak-hentakkan sebentar dan lanjut untuk kita oven. Sebelum memanggang kue, jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu. Jika sudah benar-benar panas, lanjutkan mengopen selama 45 menit menggunakan suhu 150 derajat dengan api atas bawah. Dan kalau bolunya sudah matang, ini boleh dikeluarkan dari oven ya. Jika sudah, kita dinginkan sebentar. Kalau sudah sedikit hangat, kita sisir pinggirannya menggunakan bantuan pisau kecil seperti ini. Kalau tidak ada, teman-teman juga bisa menggunakan spatula yang tipis itu ya. Ini tujuannya untuk memudahkan kita saat melepaskan dari loyang. Dan ini hasilnya ya setelah dikeluarkan dari loyang. Dan jangan lupa kita buang kertas rotinya. Setelah itu teman-teman boleh balik bolunya ya. Nah, ini dia hasilnya bolu setelah dibalik. Kemudian pinggirannya saya akan potong untuk mendapatkan hasil yang lebih bersih ya. Tapi saran saya sebaiknya potong bolunya ini selagi dingin ya. Karena saya tadi motongnya itu pas lagi hangat atau belum terlalu dingin, jadi dia kurang rapi. Meskipun demikian, tapi hasilnya sudah cukup cantik ya menurut saya. Layernya itu kelihatan dan coklat bubuknya juga terlihat sangat cantik. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa mencoba resep dari saya untuk yang pencinta bolu pisang. Setelah dipotong, bolunya ini sangat terasa ya lembutnya, aroma pisangnya juga sangat tercium wanginya. Ini sangat rekomen banget buat teman-teman. Terima kasih. Di video kali ini saya akan membuat puding pisang santan yang rasanya itu enak banget, gurih dan pastinya bikin nagih. Untuk tahu caranya, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Langkah pertama, saya sudah siapkan 5 buah pisang raja, kemudian saya akan potong. Untuk potongannya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi untuk puding pisangnya ini agar rasanya itu lebih enak, gunakan pisang yang kualitas bagus. Dan di sini saya menggunakan pisang raja yang sudah matang sekali. Jika pisangnya sudah selesai dipotong, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, siapkan mangkok. Masukkan 2 sendok makan tepung maizena, kemudian ditambah juga dengan 50 ml air. Kemudian aduk sampai tepung dan airnya ini tercampur dengan merata.
Jika sudah, siapkan pancinya. Masukkan 120 gram gula pasir. Kalau teman-teman mau lebih manis lagi, bisa ditambahkan untuk takaran gulanya. Masukkan juga 1 bungkus agar-agar plain dan secumput garam. Kemudian aduk semua bahan yang sudah kita masukkan ke dalam panci agar tercampur dengan merata. Masukkan santan segarnya ini sebanyak 400 ml dan tambahkan juga air sebanyak 250 ml. Agar warnanya lebih cantik, saya juga tambahkan setengah sendok teh pewarna merah muda. Untuk warnanya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Jika sudah, langsung saja kita masak larutan pudingnya ini di atas kompor. Gunakan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Jika larutan agar-agarnya sudah mulai mendidih seperti ini, maka langsung saja masukkan pisang yang sudah kita potong tadi. Langsung saja masukkan semuanya. Dan lanjutkan memasak menggunakan api yang kecil sampai pisangnya ini matang. Jika pisangnya sudah matang, langsung saja kita tambahkan larutan tepung maizena yang sudah kita campurkan tadi. Masukkan semua larutan maizenanya sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya. Jika larutan maizenanya dan pudingnya ini sudah tercampur dengan merata, kita matikan kompornya. Nah, ini saya sudah siapkan loyang yang ukuran 18 x 18 cm yang sudah saya basahi dengan sedikit air agar nanti pas kita membuka pudingnya, melepas puding dari loyang itu lebih gampang ya. Setelah kurang lebih 45 menit, ini pudingnya sudah set. Dan kita akan keluarkan dari loyangnya. Saya akan menggunakan bantuan pisau untuk melepaskan pinggirannya. Jika sudah, langsung saja balik pudingnya. Nah, jadi inilah hasil dari puding pisang santan yang saya buat tadi. Dan sekarang akan saya potong. Saya akan potong pudingnya ini menjadi 16 bagian ya. Kalau teman-teman di rumah punya pisang yang melimpah, silakan coba resep dari saya ini, dijamin rasanya enak banget. Dan cara pembuatannya pun sangat gampang ya. Nah, jadi ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat. Sangat enak, menggugah selera sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga video saya ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Langkah pertama, siapkan pisang sebanyak 5 buah. Kemudian saya akan bagi menjadi 2 bagian ya, seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan pisang apa saja, yang penting pisangnya itu matang agar rasanya itu lebih manis. Jika pisangnya sudah terbagi menjadi 10 bagian seperti ini, kemudian saya akan goreng menggunakan margarin. Siapkan teflon,
tambahkan 1 sendok makan margarin, kemudian tunggu sampai benar-benar meleleh. Jika margarinnya sudah mencair seperti ini, boleh dimasukkan pisangnya. Di sini saya akan masukkan setengahnya saja dulu. Kemudian biarkan sampai dia berwarna kecoklatan. Jika sudah, boleh dibalik seperti ini. Jika kedua sisinya sudah berwarna coklat, pisangnya ini boleh diangkat ya. Kemudian goreng kembali pisang sampai semua pisangnya habis ya. Nah, ini pisangnya sudah semua matang. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu karena akan membuat adonan untuk rotinya. Untuk membuat adonan rotinya, di sini saya siapkan 1 wadah bersih, kemudian tambahkan 130 ml susu hangat, 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan ragi. Kemudian ini semua akan diaduk sampai gulanya itu sedikit larut ya. Jika sudah, adonannya ini akan saya diamkan kurang lebih 10 menit sampai raginya itu berbuih, dan jangan lupa tutup menggunakan kain bersih. Dan setelah 10 menit ini raginya sudah berbuih, artinya raginya itu masih bagus dan aktif. Kalau adonan teman-teman tidak ada raginya ini tidak berbuih, maka jangan digunakan ya, nanti takutnya rotinya tidak jadi. Tambahkan 1 butir telur ayam yang ukurannya sedang, kemudian aduk sampai tercampur dengan merata. Jika sudah, tambahkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Ini saya masukkan semuanya. Aduk menggunakan sendok sampai tepungnya ini tercampur dengan merata. Jadi pembuatan roti kali ini tidak menggunakan mixer, cukup kita aduk-aduk saja. Kalau adonannya sudah setengah kalis seperti ini, boleh ditambahkan 1 sendok makan margarin atau butter yang sudah dicairkan. Tambahkan juga sejumput garam dan kembali diaduk sampai margarin dan garamnya ini menyatu dengan adonan. Jika dirasa sudah agak susah menggunakan sendok saat mengaduk, boleh menggunakan tangan ya. Kita akan aduk menggunakan tangan sebentar saja sampai adonannya ini benar-benar kalis. Nah, ini adonan yang saya buat sudah kalis dan tidak menempel di wadah. Kemudian akan saya diamkan kurang lebih 1 jam, dan jangan lupa untuk menutup menggunakan kain bersih di atasnya agar adonannya itu tidak kering ya. Dan setelah 1 jam ini adonannya sudah mengembang dan sangat lembut ya jadinya. Adonannya boleh dikempeskan, dan ini karena raginya itu bekerja sendiri ya, tanpa kita capek menguleni. Ini sudah sangat lembut. Kemudian akan saya pindahkan ke meja kerja seperti ini agar kita kerjanya lebih leluasa. Dan agar tidak menempel adonannya ini, saya tadi berikan sedikit minyak ya. Ini adonannya akan saya bagi menjadi 10 bagian. Saya bagi menggunakan bantuan spatula ya. Kalau teman-teman mau ditimbang juga boleh. Ini saya tidak ditimbang, saya cukup kira-kira saja untuk besarnya. Kalau adonannya sudah terbagi menjadi 10 bagian seperti ini, kemudian bulat-bulatkan seperti ini. Agar adonannya tidak lengket di tangan, boleh tangannya itu dikasih dengan sedikit minyak goreng ya. Bulatkan semuanya sampai adonannya ini habis.
Nah, ini sudah adonan yang terakhir ya, saya bulatkan. Jangan lupa untuk menyiapkan loyang. Di sini saya sudah siapkan loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti. Kemudian sisihkan dulu itu loyangnya. Sekarang saya akan membentuk rotinya. Cara membentuk rotinya itu seperti ini ya. Kita tadi sudah membulatkan, kemudian pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Buat bentuk memanjang seperti ini. Untuk tebal tipisnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Jika dirasa sudah pas, maka taruh pisangnya di atas adonan. Kemudian saya akan tambahkan coklat pasta. Kalau teman-teman tidak ada coklat pasta, boleh mengganti menggunakan meses coklat. Kemudian kita akan lipat seperti ini ya. Dan jangan lupa ujung-ujungnya dirapatkan agar toppingnya ini tidak keluar. Kemudian jangan semua dilipat ya, kita sisakan sedikit karena akan kita iris-iris adonannya ini menggunakan pisau. Nah, kemudian kita akan iris menggunakan pisau yang tajam ya, agar hasilnya itu bagus. Caranya seperti ini. Iris dari ujung ke ujung, jika sudah langsung saja lipat kembali. Nah, hasilnya akan seperti ini. Cantik sekali hasilnya. Kemudian teman-teman boleh simpan di dalam loyang seperti ini. Kemudian lanjutkan untuk membentuk rotinya sampai adonannya itu habis. Ini saya akan contohkan lagi ya caranya. Usahakan kita pipihkan adonannya ini sebesar dengan pisangnya ya, biar tidak nanti pisangnya itu kegedean. Mengiris adonannya ini bisa disesuaikan dengan selera. Kalau mau irisannya besar-besar juga boleh. Nah, jadi ini hasilnya yang sudah kita bentuk ya, roti pisangnya. Kemudian ini akan kita diamkan kurang lebih 30 menit. Dan jangan lupa ditutup dengan menggunakan kain bersih ya, sampai rotinya mengembang. Dan setelah 30 menit ini rotinya akan saya panggang. Tapi sebelumnya akan saya olesi atasnya dengan sedikit susu UHT, agar nanti warnanya itu menjadi lebih cantik ya, coklatnya itu cantik. Kita olesi susunya sedikit saja ya. Jika sudah semua terolesi, lanjutkan kita ke proses pemanggangan. Ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita akan panggang rotinya ini. Kita akan panggang roti kurang lebih 25 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius. Jika sudah matang, rotinya ini boleh dikeluarkan dari oven. Nah, selagi rotinya ini hangat ya, saya akan olesi dengan margarin di atasnya agar rotinya itu lebih glowing. Beri olesan margarin di semua rotinya ya. Ini sudah terlihat kalau rotinya itu cantik sekali warnanya. Nah, jadi inilah hasil dari pembuatan roti pisang coklat yang kita buat tadi. Hasilnya sangat menul-menul, rotinya ini sangat glowing ya, dan cantik sekali warnanya. Buat teman-teman di rumah yang mempunyai stok pisang banyak, silakan mencoba resep dari saya ini. Tanpa uleni, tanpa capek, bisa menghasilkan roti secantik ini. Untuk soal rasa sudah pasti enak ya. Ini sangat lembut rotinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.
Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan pisang sebanyak 100 gram. Ini saya gunakan pisang raja yang sudah kelewat matang ya. Ini akan dihaluskan menggunakan garpu. Kalau teman-teman mau tekstur pisangnya itu lebih halus, bisa menghaluskannya menggunakan blender. Tapi kalau mau yang bertekstur seperti ini, cukup dihaluskan menggunakan garpu saja ya. Kalau pisangnya sudah halus seperti ini, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya, siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, dan seperempat sendok teh garam. Semua bahan kering ini diaduk sampai tercampur dengan merata. Jika sudah, sisihkan. Kembali siapkan wadah yang bersih dan kering, kemudian masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Ini pisangnya langsung saja kita masukkan semua ke dalam wadah. Tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Saya tambahkan vanila ekstrak ya secukupnya, ini kurang lebih setengah sendok teh. Tambahkan juga susu cair sebanyak 100 ml. Kalau tidak ada susu cair, boleh mengganti menggunakan air bersih. Aduk semua bahan menggunakan whisk seperti ini sampai tercampur dengan merata dan gulanya itu larut ya. Kalau teman-teman di rumah tidak punya whisk, bisa mengaduknya menggunakan sendok ya. Untuk pisangnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya, tidak harus pisang raja, bisa menggunakan pisang jenis apa saja. Nah, jika sudah, langsung saja kita masukkan bahan kering yang sudah kita campur tadi. Sebelum dimasukkan ke dalam adonan, jangan lupa ayak terlebih dahulu untuk mendapatkan butiran tepung yang lebih bersih. Jika sudah, aduk kembali menggunakan whisk sampai tepung dan adonan tercampur dengan merata. Jadi teksturnya itu saat diaduk setelah ditambahkan tepung memang agak sedikit berat ya. Jadi kita mengaduknya itu pelan-pelan saja. Lama-kelamaan dia akan tercampur dengan merata seperti ini. Jika sudah tercampur dengan merata, saya tambahkan bahan yang terakhir itu minyak goreng. Saya gunakan minyak goreng sebanyak 75 ml. Aduk kembali menggunakan whisk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Meskipun tekstur adonannya itu seperti ini, jadi teman-teman tidak usah khawatir kuenya akan bantet ya. Ini nanti hasilnya tidak bantet sama sekali ya. Hasil kuenya itu dijamin moist dan rasanya juara banget. Ini sebenarnya adonannya sudah siap untuk dikukus, tapi di sini saya mau menambahkan dengan coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh. Ini opsional saja ya, kalau teman-teman tidak mau menggunakan juga tidak apa-apa. Karena kali ini saya mau membuat bolu pisang coklat, jadi cukup saya tambahkan coklat bubuk sebanyak 1 sendok teh saja. Kemudian aduk sampai tercampur dengan merata. Dalam pembuatan muffin ini, kalau teman-teman mau menambahkan choco chip di dalam adonannya itu sangat bisa ya. Nah, ini saya gunakan spatula untuk mengaduknya, untuk memastikan semua bahan sudah tercampur dengan merata dan tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah. Nah, jadi tekstur akhir dari adonannya itu seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan di video ya. Jika sudah, kita akan masukkan adonan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan yang tidak terlalu besar. Kemudian jangan lupa dialasi dengan kertas roti seperti ini. Untuk ukuran cetakannya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Kalau punya yang lebih besar daripada ini juga boleh.
Jika cetakannya sudah semua terisi dengan kertas roti, sekarang kita lanjut untuk mengisi cetakannya. Di sini saya isi sebanyak 3/4 dari cetakan ya. Satu resepnya ini akan menghasilkan 10 buah muffin pisang coklat. Buat teman-teman yang pemula, jangan lupa nanti untuk mencoba resep dari saya ini. Dijamin anti gagal karena pembuatannya itu sangat simpel dan bahan yang digunakan juga tergolong sedikit ya dan mudah dicari. Dan kalau teman-teman mau membuat dengan porsi yang lebih banyak, resep yang ini bisa teman-teman kalikan 2 atau kalikan sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk menambah cita rasa dan mempercantik tampilan, di atasnya ini saya tambahkan dengan kismis. Kalau teman-teman tidak ada kismis, boleh membuat yang original. Dan toppingnya ini juga boleh diganti dengan choco chip ataupun almond. Kalau adonannya sudah semua terisi dengan topping, lanjut kita akan panggang ya. Seperti biasa, sebelum memanggang jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu. Jika sudah benar-benar panas, langsung dimasukkan adonannya ke dalam oven dan panggang sampai matang kurang lebih 20 menit. 10 menit saya gunakan api bawah dan 10 menit lagi saya gunakan api atas bawah. Nah, ini muffinnya sudah matang, saya keluarkan dari oven, kemudian dinginkan sebentar, baru dikeluarkan dari cetakan. Ini dia hasil dari pembuatan muffin yang tidak menggunakan telur dan tidak menggunakan mixer, tapi hasilnya menul-menul seperti ini ya. Matangnya sangat sempurna dan ini aroma dari pisangnya itu sangat enak ya. Jadi satu adonannya itu menghasilkan 10 buah muffin pisang coklat kismis yang rasanya itu dijamin juara dan bikin nagih. Teksturnya sangat moist dan lembut sekali. Buat teman-teman di rumah yang sudah nonton yang punya pisang kematangan, silakan mencoba resep dari saya ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.